Hasbi Rabbi Jallallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahis sami' al-basiri bi a'mali bani Adam. Wassalatu wassalamu ala khairil anam. Amma ba'du. Di antara beribu rantai kata, hanya satu yang bersenja. Tiada tara dan tiada dua, senantiasa aku tersanjung kepada Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, solawat berbingkaikan salam senantiasa ter-SMS-kan melalui HP keislaman dengan partai Al-Quran dan dengan pusatnya Al-Quran kepada Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan lafaz Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Dewan Hakim yang saya muliakan, hadirin sekalian yang saya banggakan, generasi muda Islam yang tangguh merupakan sosok yang membawa perubahan pada suatu bangsa, baik zaman dahulu kala maupun di era globalisasi saat ini. Because the young today is leader tomorrow. Syubbanul yaum rijalul ghadi. Pemuda hari ini adalah pemimpin di masa yang akan datang. Oleh karena itu, untuk membahas lebih lanjut tentang generasi muda, izinkanlah saya menyampaikan sebuah tausiah yang terangkai dalam sebuah judul, Generasi Muda Islam yang Tangguh. Saudara-saudariku sekalian, harapan bangsa yang saya banggakan, Az-Zubair bin Awam. Ia adalah sosok pemuda diskusi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang tentara yang pemberani, seorang pemuda yang tangguh, dan seorang pemimpin dakwah Islam pada zamannya, yakni ketika dia berusia 15 tahun. Usamah bin Zaid, namanya terkenal harum sejak usianya ke-12 tahun. Seorang mukmin yang tangguh, seorang muslim yang kuat, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikannya panglima perang pada usianya yang ke-20 tahun. Saat dia mengemban amanah untuk memimpin peperangan dalam menggempur negara adik kuasa Romawi di perbatasan Syria, dia mendapatkan kemenangan yang gemilang. Subhanallah, subhanallah. Nukilan kisah di atas bukan cerita buatan, bukan cerita dongeng maupun cerita fiktif belaka. Mereka adalah pemuda-pemudi pada zamannya yang tangguh. Mengapa? Karena mereka adalah pemuda yang sama seperti kita, sama-sama tangguh, sama-sama remaja, yang sudah berhasil dengan mengukir prestasi yang gemilang dan mendakwahkan agama Islam ini dengan patuh. Maka daripada itu, kita sebagai generasi muda Islam, the next generation pada bangsa ini, kita harus bisa buat lebih karena kita adalah remaja bangsa Indonesia. Saudara-saudaraku sekalian, harapan bangsa yang saya banggakan, dari nukilan kisah di atas tidak diragukan lagi bahwa pemuda hari ini dan pemuda pada masa ini pasti mengemban amanah
dalam merubah suatu tatanan sebuah negara. Kalau kita adalah pemuda yang terdidik dengan adab-adab Islamiyah, kita sudah belajar di SMA, di SMP, bahkan di universitas, kita harus bisa menjadi nahkoda pada umat Islam dan bangsa Indonesia. Sebagaimana sebuah ungkapan yang cukup terkenal, yakni dari Syekh Mustafa Al-Gulayyani berkata, "Inna fi yaddi syubbani amrul ummati wa fi a'damiha hayataha." Sesungguhnya di tangan pemuda-pemuda inilah letaknya suatu umat, dan di kaki-kaki mereka lah letaknya kehidupan umat. Oleh karena itu, para saudara-saudaraku sekalian, pemuda-pemudi bangsa Indonesia, marilah kita bangkit, marilah kita bersatu padu dalam mencintai negara Indonesia, dalam membentuk bangsa Indonesia menjadi bangsa yang baddatul thayyibatun wa rabbul ghafur. Hanya itu yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Sebelum itu saya ada pantun. Bang Manap cantik anaknya, cantik rambutnya diikat pita. Mohon maaf atas segalanya, baik sikap maupun kata. Tuntutlah ilmu di babu salam, tuntutlah ilmu dengan bersungguh-sungguh. Saya akhiri dengan salam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.